Beri applause dong buat leader-leader. Ada kalanya leader itu memang bawel, teman-teman. Bener, gue akui. Leader itu memang bawel. Kenapa gue bisa ngomong gini? Karena gue adalah leader yang bawel ke tim gue. Tapi leader bawel itu punya sesuatu yang dia mau tunjukin. Bro, gue tuh udah ngerasain. Gue mau lu ada di posisi gue. Ayo dong. Bro, jangan lupa ya, besok datang speakernya bagus. Kalau hari ini teman-teman masih diingetin sama leadernya, berterima kasih. Karena kalau leadernya udah gak mau ngomong, berarti dia udah gak peduli sama lu. Saya lakukan itu ke tim saya. Tadi pagi, makanya ada agent saya telepon, agent on, off. Saya orangnya jujur, dan bukan jujur, maksudnya jujur juga. Maksudnya saya orangnya tegas, teman-teman. Gue bilang, lu ngapain lagi datang ke kantor? Lu gak perlu datang ke kantor. Karena gue kecewa sama lu. Lu sama istri lu di awal tahun berjanji untuk apa, bekerja untuk anak, whatsoever, lu bullshit. Lu tidak menjalankan apa yang lu janjikan ke gua. Ngapain lagi lu bawa orang buat recruiting? Saya sampai segitunya. Jadi bersyukurlah teman-teman kalau leadernya masih mau touch. Kalau leader udah gak mau touch, you say bye-bye. So respect them. Namanya ini bisnis hubungan manusia, teman-teman, pastilah ada gosokan, ya, ada gesekan, ada gak enak, ada baper, ya nggak ada segala macam. Tapi lupain lah, di bisnis ini lu nggak perlu baper-baper, lu baper nggak bakal jadi kok. Ya, kok sama baper lah, udah dewasa ya. ATM, apa yang disebut dengan ATM? Bukan ATM mesin loh. Amati, tiru dan modifikasi. Saya dulu waktu sekolah itu, kenapa saya cerita background saya panjang lebar? Karena saya bukan orang yang pinter. Walaupun nama saya itu beban, ya berat, dan saya bukan orang yang pintar, teman-teman. Saya cuma pintar satu, nyontek. Begitu gue masuk bener kok, sama kan, pasti sukses kok, harus kaya. Begitu gue tahu dari bisnis prudensial selain numut dan nyontek, gue bilang gampang bener di bisnis. Lu tinggal ambil, ya kan, amati, caranya begini, lu tiru. Semakin lama lu sering meniru, lama-lama lu dapat polanya lu. Polanya lu itulah yang nanti lu modifikasi sendiri. Enak kan bisnisnya? Coba hari ini misalnya lu datang ke restoran bakmi, enak banget nih, Cici buka restoran bakmi. Ci, bakmi lu enak lu. Boleh minta nggak resepnya Ci? Kenapa? Bisa-bisa gua buka di sebelah lu, betul nggak Ci? Hari ini misalnya kopi lain hati, ya kan, dan jiwa rame, gua datang, misalnya gua kenal aja ownernya, bro, ajarin gua bikin kopi dong. Bisa gua buka di sebelahnya, bukan lain hati, betul nggak? Bisnis kan memang kejam kan guys. Di sini kan kagak, mana ada hitung-hitungan. Emang ada leader yang pernah ditanyain, gak usah lu, gak usah baik tahu lah, cincong lu, gak ada hasilnya. Gak ada kan? Ada tak? Paling yang mirip-mirip kayak gitu cuma Kowibi kalau gue lihat. Ya. Ini tepuk tangan kayaknya bener ya. Nah, nggak ada kok. Kowibi baik kok. Bener nggak? Semua leader baik yang di sini. Saya yakin. Bener nggak? Nggak ada kok kalau ditanya, kok ini caranya gimana? Lu dari KPM mana? Agensi leader? Oh nggak bisa. Lu bukan pohon. Ada kayak gitu. Gue gak dapat apapun sama lo aja, gue udah ngoceh-ngoceh ya kan. Apalagi gue dapat sesuatu dari lu, gue maki-maki. Lo salah ya, salah kan? Salah. Ikuti sistem, teman-teman. Di awal saya sudah bahas bahwa banyak sekali agent-agent atau leader-leader yang sudah lupa akan yang namanya sistem. What is the system? System is mean training. System it mean lu ketemu orang sesuai dengan apa yang ditargetkan di awal. 2-1-1, 3-1-1 sesuai dengan goal dan impianmu, teman-teman. Ya, kalau ikut sistem, saya nggak tahu di sini. Tapi kalau di Jakarta, teman-teman, ya, agent baru itu nggak pernah nyatet, tidak pernah mengeluarkan gadget atau tidak pernah keluarin buku dan bolpen atau apapun itu. Dia cuma lihat speaker, dia cuma lihat orang yang memberikan ilmu dan segala macam atau sharing. Dia cuma pulang lupa nggak tahu apa yang dia omongin. Nah, gue suka sedih gitu. Ya, gue ngomong gini karena anak-anak gue juga seperti itu. Gue suka bilang, otak lu tuh Pentium 9 ya, gue bilang ya. Lu bisa dari A sampai Z ya. Kok lu gak pernah nyatet sih? Gua aja tuh punya 2 buku catatan.
Sampai hari ini loh, saya masih nyatet walaupun di tablet. Kok lu nggak pernah nyatet ya? Bisnis ini nggak bisa seperti itu teman-teman. Nggak bisa kita ngerasa kayak gue nggak butuh deh ilmunya. No, kan suatu saat sampai sama lu pasti ketemu hal yang sama dan lu tinggal buka buku. Oh kurang lebih kayak gini nih. Oh kurang lebih kayak gini nih. Tapi kalau lu nggak pernah nyatet, gimana? Kenapa Ci lu nunjuk-nunjuk? Bener lu, nyatet makanya lu, awas lu nggak gitu ya dia. Sama gue juga gitu Ci. Lu nyatet bro, gue bilang. Lu jangan apa-apa nanya gue, emang kerjaan gue cuma jadi kamus lu, jawabin lu. Bener nggak? Ada yang gitu ya Bu ya. Berarti jenis-jenis ibu tuh yang kayak gitu. Enggak bercanda ya. Menghargai leader. Walaupun saya sama Eder itu sebenarnya kadang kesel juga. Ya kan, kapan gue bisa bypass dia nih? Gak bisa bypass gue nih. Ya, gue pengen gitu sesekali rasanya kalahin leader gue gitu. Ya, susah tapi leader gue ini terlalu hebat. Tapi di antara perseteruan kita selama setahun, you have to respect. Saya itu sangat menjunjung tinggi yang namanya kompetisi, teman-teman. Makanya apapun yang perlu diinisiasi saya sikat. Benar. Tahun lalu puji Tuhan 2018 semuanya saya sikat. Tahun ini saya sikat semua. Semua saya sikat. Lu sebutin dari awal tahun, kita jalan udah banyak banget. Pulang dari sini, saya harus siap-siap ke NLC. Karena kemarin kita juga menang sama Kompi juga, Eder juga, kita siap-siap ke NLC. Ada kemarin kontes rekruter Vietnam, dapat lagi, siap lagi jalan ke Vietnam. Kontes agency sudah pasti dapat ke Phuket, Phuket pulang ke Hong Kong, Hong Kong pulang siap-siap lagi ke Oslo. Semua teman-teman harus dapetin. Kenapa? Karena ini semua gratis, Bapak, Ibu. Ya, menghargai leader, balik lagi. Ada kalanya juga kadang kita sebagai manusia punya ego, toh. Pasti kita semua punya ego. Aduh, kampret nih leader nih ngomong gini lagi, gini, ya kan, wajar. Tapi tetap apapun itu harus tetap respect sama leader. Leader tetap manusia, bisa bikin salah. Saya juga tidak sempurna. Leader-leader Anda tidak sempurna. Tapi saya disempurnakan oleh leader saya. Asik gak sih? Saya disempurnakan loh oleh leader saya. Karena beliau ini tuh ngomongnya tuh paling gampang untuk merangkai kata yang gampang dimengerti. Kalau saya ngejelimet dia enggak. Saya belajar dari situ dari dia. Ya, jadikan leader itu sebagai sparring partner kalau berani. Kalau berani. Tapi saya jadikan leader saya sparring partner. Beliau hari ini 3,5 M, saya 2,8 M. Saya memang kalah. Hebat ya leader saya ya. 2019 sisa 60 hari. Lu boleh lihat ini dari segi sisa atau lu bisa melihat ini dari segi masih. Masih Ci? Yakin masih 60 hari? Saya udah cut loh. Harusnya kan memang masih kurang lebih 70 sampai 80 hari. Saya cut 60 hari. Yakin ini masih? Berapa omset Cici hari ini? Apa yang Cici ya? Apa yang Cici capai tahun ini Ci? Mau capai apa? Yes, kurang berapa Ci? Masih 800. Tahu apa yang harus dilakukan kalau bilang masih? Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Setiap hari harus ketemu 311, 411, bahkan 511, bahkan kalau bisa 522, 533. Yakin? Siapa leadernya? Ci? Iya kan tetap 800 Ci. Masih ya Ci. Tepuk tangan. Ketika Anda bilang ini masih, lu gak cuma cuap doang. Lu udah mesti ngerti konsekuensi di belakang lu. Lu mau capai apa tahun ini? Startup, double startup, PCC, PC. Istri saya ini juga memang orangnya tuh, aduh, kemarin begitu kita NLC dia tulis gini di status. NLC done, next go PC. Gue pengen bilang, oh lu gila ya? Emang kamu istirahat go PC? Lu tuh lagi hampir 7 bulan. Tapi saya juga nggak tahu gimana caranya dapat PC, karena saingannya juga luar biasa. But we try. Teman-teman, lu harus punya goal, lu harus bisa set up dari, gue nggak bilang awal tahun tuh bullshit awal tahun. Kalau saya, maaf ya para leader ya, kalau saya goal itu tuh jangka pendek. Dari goal jangka pendek, lu bisa
bisa capai goal jangka panjang. Kalau lu tarik langsung setahun, biasa pada nggak dapet. Percaya nggak? Goal itu harus lu pecah kecil-kecil. Lu tahu lu mau PCC berarti 1,4 M, betul ya Cia? 1,4 M lu bagi 12, berarti kurang lebih 1 bulan itu lu mesti ada 120 juta. 120 juta, lu fokus aja tiap bulan di angka 120 juta. Lu gak usah bilang, gue mau PCC, tapi kerjanya 1 bulan cuma 50 juta, gak bakal dapet. Makanya harus jelas, why. Startup pertama saya itu adalah tahun 2000. Saya pernah fail, teman-teman. Saya di bisnis ini saya juga pernah fail. Kalau saya bilang saya tidak pernah fail itu bullshit, ya kan? Saya juga pernah fail. Startup pertama saya itu di tahun ketiga saya join. Kenapa? Karena saat itu Prudential kasih New Zealand dan Australia. Saya dapat yang New Zealand tapi saya minta turun ke Australia karena saya pengen ketemu cece saya di Australia. Begitu Prudential menyatakan bahwa tahun depan destinasinya adalah Auckland dan Sydney, saya langsung datang ke Kogecat tuh G-owner kita, kok tahun ini kok kasih startup? Ngomong doang lu, dia bilang bener kok. Itulah startup pertama saya. Kenapa? Karena saya punya goal yang jelas bahwa saya mau ketemu keluarga saya yang di sana. Cici saya ini adalah cici yang paling dekat. Gitu. Walaupun begitu soalnya dia ke Jepang sekeluarga, nggak ketemu juga. Aduh, sekeluarga. Malah keuntungannya kemarin pas kita PHLC ke sini, malah ketemu beliau di sana. But it's okay. Why? When the why is clear, the how doesn't matter. Ngerti nggak? Enggak. Terima kasih atas kejujurannya, Cik. When the why is clear, the how doesn't matter. Ini yang saya selalu bilang. When the why is clear, the how doesn't matter. Karena kebanyakan dari kita itu why-nya tidak kuat, why-nya tidak jelas. Ketika why lu kuat, ketika why lu jelas, bagaimanapun caranya tidak jadi masalah karena kalian pasti sampai. So make it clear why. Teman-teman yang mau promosi AAD di sini berapa banyak ya? Teman-teman yang mau promosi AAD berapa banyak? Raise your hands. Apakah semuanya sudah on track, teman-teman? Mengingat 60 hari ke depan sisa waktu kita. Sudah Bu? Sudah pasti aman? Sudah ya, confirm ya, luar biasa. Apakah masih ada yang mau naik AAD tapi belum sampai 200? Raise your hands. Tapi mau naik ya? When the why is clear, the how doesn't matter. Jadi lu mesti ngerti dulu, kenapa gue mesti AAD. Kalau lu gak ngerti, lu mau ngapain di AAD, lu gak bakal nyampe. Kalau lu hari ini lu bilang, gue mau AAD karena gue mau income, lu gak bakal nyampe. Gue mau AAD karena gue mau trading, lu tidak bakal sampai. Gue mau AAD karena di AAD gue tahu gue bisa nyicil mobil seharga segini, mobil ini clear, jelas. Gue mesti double startup, kenapa? Karena gue mau beli apartemen, harga apartemennya segini, mau tidak mau gue harus double startup. Itu adalah janji anak saya kepada saya dan sekarang dia sudah 600 sampai 700. When the why is clear, the how doesn't matter. Kalau teman-teman hari ini kesini pengen dapat satu trik magic sulap, nggak perlu kerja keras, tapi lu bisa double startup di sisi, silakan keluar karena tidak ada. Karena lu pasti kecewa, teman-teman. Pekerjaan ini bukan pekerjaan magic yang lu bisa kerjakan dalam waktu semalam. Omset kami, omset saya, omset leader saya yang saya tahu adalah dari tank awal Januari kita sudah kerja. Jadi kerjanya nggak mepet. But it's okay. Waktu masih ada 2,5 bulan. So what we have to do? Lu mesti ketemu leader lu mesti kasih tahu why lu harus AAD, why lu harus AD,
Dan lu harus lakukan. Lu minta dia untuk tolong breakdown bagaimana untuk mencapai AAD demi ini. Itu adalah why. Bukan cuma sekedar title. What's the point kalau lu naik AAD tapi di AAD kamu cuma 7 juta atau cuma 5 juta? What's the point of that? Oke, teman-teman. Gua kurang rekrutan nih. Gua kurang api segini. Teman-teman jangan lupa, bisnis prudensial itu kerjanya cuma 2. Kalau nggak jualan, kalau nggak rekrut. Hari gini Rainbow Rainbow aja udah gabung kan sama Expendable. Dia aja udah rame-rame main keroyokan. Masa lu masih sendirian? Ini keluar lagi Rainbow, the blood cell apalah nggak jelas, dia masih balik sendiri. Lu lihat dia udah setua itu. Dia ditonjok sama kanker juga tepar dia, ya kan? Nggak masuk akal tuh film. Dia udah bagus-bagus kerjasama sama Jet Li segala macam, ya kan? Balik lagi dia ke sendiri. Cloner memang. Itu leader busuk lah itu, balik lagi dia ya sendiri. Jangan teman-teman. Kerjaan kita tuh kalau gak jualan rekrut, kalau gak rekrut jualan. Saya suka bilang sama anak-anak saya, lu melihat, lu kalau naik AAD aja sulit, bagaimana lu mau naik AD? Kenapa? Karena banyak paradigma. Menurut saya, leader tuh bilang gini, koreksi kalau saya salah. Bro, lu yang penting fokus dulu kejar 200 juta ya. Lu fokus 400 juta ya, bener gak? Lu fokus ya pribadi 400 juta, betul? Betul gak Bu? Tapi kemampuan setiap orang berbeda guys. Kemampuan setiap orang itu berbeda. Di tim saya itu banyak beraneka ragam. Kemarin saya ngobrol sama Pak Widi bilang bahwa enggak lah, jangan pakai Pak Widi ya, bahaya. Enggak jadi. Nanti pulang bisa jalan kaki gua. Saya dibandingkan Eder, tim saya adalah tim mediocre. Orang-orang yang di tim saya adalah orang-orang yang tidak saya kenal. Istri aja gua gak kenal, gua akan passing kan? Apalagi agent, apalagi nasabah. Benar teman-teman, itu yang saya lakukan. Saya beli iPad di iBox, saya lihat orangnya bagus perawakannya, orangnya santun, ganteng, saya rekrut jadi tim saya. Dari dia melahirkan lagi 1 cucu yang luar biasa. Hari ini sih bilang mau naik, walaupun income-nya, omsetnya udah 200, tapi kayak lagi stuck, but it's okay. Dia bisa melahirkan orang-orang yang bisa berproduksi dan jadi bagus. Leader-leader yang saya cetak itu 2 orang yang saya tidak kenal. Jadi lu mau punya alasan apa lagi? Gua gak punya market, bullshit, yang ada kita males. Saya banyak banget dapat nasabah yang saya tidak kenal. Saya banyak banget dapat agent yang saya tidak kenal. Dan itu adalah tugas kita. Setiap hari lu harus pergi keluar ketemu orang, entah itu lu jualan ataupun lu prospek. Apakah diharamkan naik jadi leader tanpa jualan pribadi? Hah? Enggak kan? Kenapa teman-teman stres dengan angka 400? Karena teman-teman berpikir untuk bermain solo, bermain sendiri. Makanya sulit. Tapi kalau 400 juta lu breakdown, keroyokan rame-rame, mungkin gak terjadi? Mungkin. Sangat mungkin dalam waktu setahun. It's possible. Saya ada 4 calon AAD tahun ini, 2 confirm, 2 lagi saya kurang paham. 2 lagi terserah, abu-abu. Dia mau pulang, terima kasih, karena saya sudah declare ke tim saya, kalau lu tahun depan masih posisi agent, gua bakal ada yang syukuran dari ujung ke ujung, terima kasih. Karena income lu jauh lebih gede di gua. Kalau lu nggak naik, lu menguntungkan leader lu. Loh, salah ya gue ya? Enggak. Maksudnya teman-teman mesti gini, ada nggak leader yang melarang Anda untuk naik? Apa yang dilakukan seorang leader? Bro, sis, lu mesti naik jadi AAD. Bro, sis, lu mesti naik jadi AD. Betul? Tahu nggak teman-teman kalau teman-teman naik kita rugi? Iya loh. Kalau gitu ibu bapak stay aja di agent, nggak perlu ada M3. Lu jualannya setiap tahun 200 lu nggak usah naik, nggak apa-apa. Apa itu yang dilakukan leader? Leader mati-matian bikin acara, betul? Leader mati-matian suruh orang datang rekrut dan lain-lain, betul? Kenapa lu tidak pakai? Kenapa lu datang dengan one man show? Kenapa lu gak bawa rame-rame? Jangan mampus Bu, saya bukan marah-marah, tapi emang gaya Medan begini. Lu pada jangan terpesona dong, apa bete dong gua? Jangan.
Why, teman-teman? Why and why? Ingat, gimana Thanos bisa dikalahkan? Avenger jawabannya. Avenger plus, ya kan, Captain Marvel. Kalau nggak ada Captain Marvel nggak bisa. Jadi itu gabungan. Guys, hari ini keenakan di bisnis Budeja dari awal saya lihat adalah di sini sistemnya keroyokan. Kalau lu hari ini berpikiran sempit untuk jualan, salah dewek. Gak ada leader yang mengajarkan lu jangan rekrut, lu jualan aja. Salah menurut saya. Kalau lu datang hari ini, kayak tadi di awal gue bilang, lu cuma mau ada, aduh gue pengen nih kayak gini. There is no secret, my friend. There is no secret. The secret is practice, and practice. Learning, and learning. Be better every day. Bagaimana lu bisa practice, and practice, learning, and learning? Ketemu orang. Karena bisnis di Prudential mengharuskan kita untuk ketemu orang supaya kita bisa punya banyak case A sampai Z dan kita bisa belajar dari setiap casesnya. Kalau lu bilang, gua nggak bisa kok, gua mesti tahu dulu produk knowledge sampai A sampai Z baru gua bisa jalanin, gua baru keren. Lu bukan mau jadi trainer, guys. Lu bukan mau jadi orang pusat. Kita mau jadi pebisnis insurance, betul? Gak ada pebisnis, gak ada seorang pebisnis yang sukses tanpa terjun dulu. Dari terjun dulu, dia ketemu banyak kesalahan, banyak pembelajaran, itu yang bikin dia strong, tough, makin baik. Setuju? Saya punya satu video yang sangat bagus, Pak, tolong Pak. Yang video satu. Kita lihat video ya, gak lama durasinya, kurang lebih 2 jam. Bagus banget videonya teman-teman.